Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 7. In here, we are going to present ethnicity and social networks. First, I am going to introduce ourselves. My name is Anissa and I am going to be the first speaker, and also my friend Aisha, she will be the second speaker. Dalam lingkup etnis yang merupakan dari satu komunitas, mungkin mereka akan berbicara dengan bahasa atau dialek yang serupa. Namun, jika sudah ada banyak kelompok dari etnis yang juga berbeda-beda dalam suatu komunitas, maka orang-orang akan mengikuti ciri bahasa orang-orang di sekitarnya. Dan mereka akan mengambil semua sumber yang kemudian akan dikembangkan menjadi ciri identitas sosial mereka. Maka dari itu, grup ini akan mendiskusikan relevansi etnis dan jaringan sosial dalam memperhitungkan pola bicara masyarakat. Banyak kelompok etnis yang menggunakan bahasa khusus yang berkaitan dengan identitas etnis mereka. Saat pilihan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, sering juga seseorang memberi tanda etnis mereka dengan menggunakan bahasa yang mereka pilih sendiri. Bahkan saat dalam percakapan sempurna, orang-orang mungkin menggunakan frasa singkat, pengisi lisan, atau tanda bahasa yang menandakan etnis mereka. Maka dari itu, saat suatu kelompok mengadopsi bahasa dominan dalam suatu masyarakat, simbol penting dalam etnis khusus mereka. Sebagai contoh, orang Italia yang tinggal di New York atau Sydney, atau orang Afrika Amerika dan orang Latin yang tinggal di Chicago, atau lain sebagainya. Selanjutnya, penggunaan bahasa Inggris dalam beberapa golongan etnis. Yang pertama, ada African American Vernacular English atau bahasa Inggris orang Afrika Amerika. Walaupun perbedaan bahasa sudah hilang sejak berabad-abad yang lalu, penggunaan bahasa Inggris bagi orang Afrika Amerika berkembang menjadi variasi khusus bahasa Inggris yang dikenal sebagai African American Vernacular English atau biasa disingkat menjadi AAVE. Ciri dalam AAVE berbeda dengan standar bahasa Inggris Amerika dikarenakan dalam konteks bahasa ini banyak menghilangkan be dan verba. Seperti contoh di slide berikut, kalimat she's very nice berubah menjadi she very nice. Ada pula yang mengubah verb be seperti is, am, are menjadi be seperti dalam kalimat she's always at school on weekdays menjadi she be at school on weekdays. Yang kedua, British Black English. Seperti yang kita ketahui, Inggris menjadi salah satu tempat imigrasi penduduk dari luar Eropa. Dan British Black English biasanya merupakan sebutan orang-orang kelahiran Inggris yang bisa berbicara Jamaican Creole serta variasi bahasa Inggris. Dan biasanya dalam percakapan banyak kata-kata slang seperti lick yang berarti hit, them yang digunakan untuk mengubah they, serta pengucapan atau pronunciation yang diubah seperti pada kata then menjadi den atau thin menjadi thin. Selain itu, mereka juga menjadikan me sebagai pengganti I seperti kata me and my brother, tidak menggunakan suffixes dalam verba dan lain sebagainya. Selanjutnya, Maori English. Di New Zealand atau Selandia Baru, terdapat diskusi mengenai adanya dialek Maori dalam bahasa Inggris. Banyak orang yang menegaskan bahwa ada variasi dialek tersebut, meski masih sedikit bukti yang ditemukan. Namun, ada sedikit perbedaan dialek dalam Maori English, seperti yang terlihat di slide. Sebagai contoh, kata kuya yang berarti old woman, dan pengucapan then menjadi den. Selain itu, ada pula perbedaan dalam penggunaan past tense verba seperti kalimat see I've been through all that rigmarole before yang seharusnya see I've been through all that rigmarole before. Yang terakhir yaitu New Englishes. Kata New Englishes biasanya sering digunakan untuk mendeskripsikan variasi dari perkembangan masyarakat postkolonial di mana kekuasaan kolonial telah ditinggalkan, namun warisan bahasa Inggris tetap tinggal. Beberapa contoh dari New Englishes adalah Fiji English, Hong Kong English, Singapore English, Indian English, dan bahasa Inggris yang digunakan di Filipina. Materi selanjutnya
yaitu social networks, akan dijelaskan oleh Aisyah Lifa. Baik, saya akan menjelaskan tentang jaringan sosial. Dalam interaksi sehari-hari, perbedaan ucapan juga dapat menjadi indikasi jaringan sosial masyarakat. Sebuah konsep yang telah terbukti sangat penting dalam menjelaskan beberapa pola ucapan. Jaringan sosial memindahkan fokus dari fitur sosial pembicara saja, seperti status, jenis kelamin, usia, dan etnis, menjadi karakteristik interaksi antar manusia. Jaringan dalam sosiolinguistik mengacu pada pola hubungan informal orang yang terlibat secara teratur. Ada dua istilah teknis yang terbukti sangat berguna untuk menjelaskan berbagai jenis jaringan, yaitu density dan plexity. Density mengacu pada apakah anggota jaringan seseorang berhubungan antara satu sama lain, sedangkan plexity adalah ukuran berbagai jenis interaksi yang dilakukan orang dengan individu yang berbeda. Selanjutnya, komunitas praktik dan konstruksi identitas sosial. Komunitas praktik berkembang di sekitar aktivitas di mana anggota kelompok terlibat bersama dan mereka saling menunjukkan tujuan mereka masing-masing. Pendekatan ini menyoroti sejauh mana kita menggunakan bahasa untuk membangun identitas yang berbeda dalam interaksi sosial yang berbeda pula. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.